Wakhtalafu lan podo prasulayan sapa ulama fil muddah mengenai batasan waktu allati tabinu kang bisa jadi pisah terceraikan fiha ing dalem mengkono-kono muddah sapa almar'atu wong wadon min zaujiha saking bojo lanange mar'ah gara-gara sumpah ilak itu perempuan otomatis tertalak. Batasan waktunya berapa? Faqala ngucap sapa Ibnu Abbas idza madad arba'atu ashhur nalika lewat 4 bulan qabla an yafi'a sebelum si suami kembali mengakuinya sebagai istri, kembali gelem kumpul. Kalau sudah lewat 4 bulan sing lanang durung balian banget, maka pisahlah si perempuan itu bitatliqatin dengan jatuh talak 1. Wahada yang demikian ini adalah madhabu Abi Hanifah, madhab Imam Abu Hanifah. Wa qala dawuh sapa Malikun Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad la tutallaqu tidak otomatis terceraikan si perempuan itu bi mudhiyil muddah dengan lewatnya batasan waktu 4 bulan. Wa innama akan tetapi yu'maru diperintah az-zawju sang suami bil fai'ah supaya kembali mengakuinya sebagai istri dan gelem kumpul. Apa maksudnya fai'ah? Ar-ruju kembali an yamini dengan mencabut sumpahnya. Kan dia sumpah enggak akan mengumpuli istri. Setelah 4 bulan disuruh mencabut sumpahnya, bayar kafarot, dan lalu tetap bersuami istri atau cerai. Au bittalaqi atau dengan cerai. Fa idzam tana az-zawju minhuma apabila sang suami menolak dari kedua-duanya, disuruh mencabut sumpahnya tidak mau, disuruh mencerai juga tidak mau, talaqaha maka menceraikan si perempuan itu al-hakimu hakim. Jadi istri boleh ajukan gugat ke pengadilan, nanti hakim yang menjatuhkan cerai. Paham ya? Itu mazhab Syafi'i. Alaihi atas nama suami. Hujjatu Abi Hanifah. Hujjah argumentasi Imam Abu Hanifah. Annallaha haddadal muddah lil fai' bi arba'ati ashhur. Bahwa Allah membatasi waktu untuk bisa kembali dengan istri berapa? Dengan batasan 4 bulan. Fa illam yarji' an yaminihi fi hadhil muddah fa ka'annahu arada talaqaha. Jika si suami tidak mau mencabut sumpahnya di dalam batasan waktu 4 bulan ini, maka seakan-akan si suami itu ingin cerai. Wa azama bertekad alaihi untuk cerai.
Wal azimatu fil haqiqah innama hiya aqdul qalbi ala syai'. Azimah atau tekad adalah fil haqiqah pada hakikatnya innama sungguh hiya azimah itu yaitu aqdul qalbi, kebulatan niat. Taqulu Anda, saya berazimah untuk melakukan apa? Saya berazam untuk melakukan apa? Apa maknanya saya berazam? Maksudnya aqadtu qalbi ala fi'lihi. Aqadtu, setelah aku bulatkan qalbi, niat hatiku, ala fi'lihi, untuk melakukan sesuatu itu. Fahadha huwal muradu min qawlih. Ini lo yang dimaksud dengan firman Allah, wa in azamut talaq. Jika mereka berazam untuk cerai, maksudnya aqadu alaihi qulubahum. Mereka telah membulatkan niat qulubuhum, hati mereka, alaihi, untuk talak. Walam tashtarid al-ayatu an yutalliqa bil fi'li. Menurut Hanafi ini, ayat ini tidak mensyaratkan si suami menceraikan dengan nyata. Terang-terangan menceraikan dengan lisan enggak disyaratkan. Pokok 4 bulan enggak kembali, cerai wis. Kok 4 bulan enggak kembali, otomatis cerai. Ini mazhab Hanafi. Hujjatul jumhur. Argumentasi jumhurul ulama. Anna qawlahu ta'ala wa in azamut talaq. Bahwa firman Allah, wa in azamut talaq, jika mereka bertekad cerai, ayat ini mas, sharihun, nyata, jelas, fi anna wuqu'at talaq innama yakunu bi'iqa'in zauj. Jelas bahwa jatuh talak itu karena dijatuhkan oleh dengan dijatuhkan oleh suami. Jadi sekedar lewat 4 bulan tok, kalau secara lisan suami belum menjatuhkan, ya belum cerai. Hakim nanti yang menceraikan. Fala yakfi mudhiyyul muddah. Tidak cukup berlalunya batasan waktu, tok enggak cukup. Bal tetapi la budda, tidak bisa tidak, ba'da, setelah habis waktu. Habis waktu berapa bulan? 4 bulan. Setelah habis waktu 4 bulan, harus pilih kembali dengan istri. Caranya mencabut sumpah, bayar kafarot, atau pilih yang kedua, menjatuhkan cerai. Yang ini mazhab Syafi'i. Ya, bal akan tetapi la budda, tidak bisa tidak, ba'da, setelah 4 bulan, minal fai'i, kembali dengan istri dengan cara mencabut sumpah, bayar kafarot, lalu bersatu kembali sebagai suami istri, awit talak, atau menjatuhkan cerai. Sehingga dengan begitu nasib istri menjadi jelas. Qala Syaukani fi tafsirihi Fathil Qadir, wa'lam anna ahla kulli madhhabin qad fassaru alaihi al-ayah bima yutabiqu madhhabahum. Ketahuilah bahwa pengikut setiap madhab
telah menafsiri ayat Quran ini bima dengan penafsiran yutabiqu yang sekiranya cocok madhabahum cocok dengan madhab mereka. Masing-masing madhab menafsiri ayat sekiranya cocok dengan madhabnya. Watakallafu dan mereka memaksa-maksa, mengada-ada bima dengan penafsiran lam yadulla yang tidak menunjukkan alaihi atas ma al-lafdhu lafadh gara-gara ngikuti madhab bila madhabe. Akhirnya mereka memaksakan penafsiran yang penafsiran itu enggak ditunjukkan oleh lafadznya ayat. Jadi yang terjadi itu bukan makna ayat, tapi pendapat mereka yang diklaim itu penafsiran dari ayat. Ya, yang pendapat itu sama sekali enggak ada hubungannya dengan lafadznya ayat. Wa maknaha zahir wadih. Padahal maknanya itu jelas, wadih, cetho. Wa huwa annallaha ja'alal ajal liman yu'li, yaitu bahwa Allah membatasi waktu bagi orang yang sumpah ila, ay yahlif min imra'atihi, yakni bersumpah tidak mengumpuli istrinya. Berapa bulan Allah batasi? Arba'ata ashur, 4 bulan. Ayatnya gitu dah. Ya. Summa qala mukhbiran ibadahu. Lalu Allah berfirman menyampaikan kabar kepada para hambanya bihukmi hadzal mu'li. Kabar tentang hukumnya orang yang sumpah ila ba'da hadil muddah, setelah masa 4 bulan itu berlangsung. Mana ketentuan hukum dari Allah setelah 4 bulan? Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka kembali, berarti kembali bersatu sebagai suami istri, kan ayatnya gitu aja kan? Ya, kayak mazhab Syafi'i tadi lah. Enggak usah penafsiran aneh-aneh. Jika mereka kembali, berarti kembali gelem nyopo bojone, gelem wawuh. Ya, dek, susah aku balik maneh kon bojoku. Wis kumpul. Raja'u ila baqa'iz zaujiyah, maksudnya kembali mempertahankan hubungan suami istri, kembali mempertahankan beberaian, wastidamatin nikah, dan kembali melestarikan pernikahan. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tidak memberi sanksi atas sumpahnya itu. Enggak dihukum. Karena Allah Maha Pengampun, penyayang. Maksudnya, la yu'akhiduhum, kurang alif ini ya. Allah tidak mensangsi mereka bitil kalyamin dengan sumpah tersebut. Bal akan tetapi yaghfiru lahum, Allah ampuni mereka, warhamuhum, dan Allah rahmati mereka, belas kasih. Wa in azamut talaq, dan jika mereka berniat untuk talak, maksudnya waqa'la azuminhum, ya niat talak itu ya setelah lewat 4 bulan. Artinya terjadi kebulatan niat minhum dari mereka alaihi untuk cerai. Wal qasdu, dan ada maksud sengaja lahu cerai. Fa innallaha sami'un lidzalika minhum.
Allah maha mendengar loh niat cerai itu dari mereka. Alimun bihi, Allah maha mengetahui loh terhadap azam niat cerai. Ya, gitu aja ayat ini ya. Jadi kayak mazhab Syafi'i tadi, nggak usah dibulet-bulet nih, ditafsiri, ditakwil-takwil, disesuai nih karo mazhab B. Akhirnya terjadi penafsiran yang keluar dari makna ayat. Ya. Fahada makna ayati alladzi la syakka fi wa la syubhat. Ini loh makna ayat yang sama sekali tidak ada keraguan. Makna ayat yang sama sekali tidak diragukan. Wala syubhata fi, dan enggak ada kesimpang siuran, nyata. Lapo wong dimaknai ngene kena kok dadak ditafsirin reno-reno. Ya. Al-hukmu tsalis. Hukum yang ketiga. Hal yustaratu fil yamin an takuna lil idrar. Apakah disyaratkan dalam hal sumpah an takuna yanto ono opo sumpah ono iku lil idrar, untuk membahayakan istri, merugikan istri. Sumpah ilah itu kan suami pore muring-muring, bojo nentang tok mbanggel terus wani karo wong lanang, sing lanang muring-muring sumpah, wis gak aten jimakon wallahi. Itu sumpah ilah. Berarti konteksnya untuk memberi pelajaran pada istri, cek kapok. Ya, idror itu namanya. Membuat sesuatu yang merugikan istri. Nah, misalnya tahu-tahu suami tidak dalam konteks begitu, sah apa enggak? Ya akrab begini api-api, enggak ada masalah keluarga. Ya enggak nesublas. Dek, aku tak ngucap ini ya. Demi Allah kon enggak tak kumpuli. Konteksnya enggak muring-muring. Enggak dalam rangka merugikan. Apa itu juga jatuh ilah. Dan dihukum oleh kumpul 4 bulan. Ya apa kira-kira? Qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Dawuh si Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Yasihul ila, sah sumpah ila itu fi halir ridha wal ghadab, baik dalam keadaan lego atine maupun dalam keadaan muring. Ya mungkin lego atine, Dek, aku kate kepingin khataman Quran ping 120. Bendino khatam pisan. Jo ganggu aku. Demi Allah kon gak tak kumpuli. Lah dihukum 4 bulan kau oleh kumpul bojo bendino khatam Quran pisan. Berarti dia sumpah enggak ngumpuli istri tidak dalam rangka menyakiti istri. Sah apa enggak? Nurut Syafi'i, Hambali, Hanafi, sah. Ila dalam keadaan najan enggak muring-muring. Atine pas lego. Wa qala Malik, dawuh si Imam Malik, la yakunul ila illa idza halafa 'alaiha fi halil ghadab. Tidak sah sumpah ila kecuali apabila suami sumpah ila atas istri dalam keadaan muring-muring. Ala wajhil idrar, untuk alasan, untuk maksud menyakiti istri, merugikan istri, membahayakan istri. Cek kapok. Nah sing wedok, aku ra kapok. Kon enggak ngumpuli aku, kapok dewi. Ya. Hujjatu Malik. Hujjah Imam Malik. Maruya an Aliyin karramallahu wajhah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali.
annahu su'ila an rajulin halafa alla yata'am ra'atahu, bahwa Imam Ali ditanya tentang seorang laki-laki yang bersumpah tidak akan menjima istrinya hatta taftima waladaha, sampai si perempuan itu mensapih anaknya. Demi Allah aku enggak katen jima kon sampai bayi wis disapih. Khawatir kalau dijima hamil. Lalu kalau hamil sudah enggak bisa menyusui babynya, kualitas ASINya sudah jelek ya. Gizi yang seharusnya untuk asupan gizi si baby ini harus tersedot janin yang ada di dalam rahim. Nah kasihan gizi anaknya jadi gizi buruk. Suami bersumpah, demi Allah katen jima kon sampai mensapih. Kayak begini ini enggak dalam rangka muring-muring, tapi dalam rangka kemaslahatan si baby. Ilakkah kayak begitu? Walam yurid al-idrar biha, dan si suami tidak bermaksud menyakiti istri. Wa innama qasada maslahatal walad, akan tetapi dia bermaksud untuk kemaslahatan si baby ya. Faqalalah, lalu Sayyidina Ali berucap kepada laki-laki itu, innama aradtal khair wa innamal ila fil ghadab. Sungguh kamu menginginkan kebaikan, enggak apa-apa. Yang namanya ila itu Mas diucapkan dalam keadaan emosi muring-muring. Wa maruya an Ibnu Abbas, dan juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala la ilaha illa bighadab, tiada ila kecuali dalam keadaan muring-muring. Podo karo Ali bin Abi Thalib pendapatnya. Ini saya tak beritahu. Ali bin Abi Thalib, Ali bin ada bin. Tapi karramallahu wajhah, bukan wajhahuma. Kalau pakai radhiya juga radhiyallahu anhu, tidak anhuma. Ibnu Abbas anhuma, Ali anhu. Kenapa? Karena sejarah mencatat Abbas itu Abbasnya Islam, anaknya Ibnu Abbas juga Islam. Maka dua-duanya patut didoakan radhiyallahu anhuma, dua-duanya muslim, anak dan bapaknya. Kalau Ali yang Islam itu alinya, Abi Thalib malah belum masuk Islam. Maka yang didoakan secara syar'i zahir itu cukup anaknya radhiyallahu anhu, si Ali, bapaknya enggak, karena belum masuk Islam. Ya, hujjatul jumhur, argumentasi jumhuril ulama, annal ayata ammah, ayat ini bersifat umum, baik yang mengucap ila itu, suami ketika marah atau ketika tidak marah, pokok ngucap ila ya jadi ila. Mana ayatnya? Lilladzina yu'luna min nisaihim. Adalah wajib bagi orang-orang yang mensumpah ila kepada istrinya. Fahiya tashmalu man halafa yaqsidul idrar au halafa yaqsidul maslahah liwaladihi. Sehingga ayat ini mencakup orang yang bersumpah bermaksud menyakiti istri atau bersumpah dengan maksud kemaslahatan anak. Ono tentara mendapat tugas 5 bulan,
Sambil perpisahan berangkat tugas, demi Allah aku enggak jimak kon. 5 bulan. Apa dalam keadaan marah-marah? Ya enggak. Ya. Nah, piyen jimae wong pancen tugas 5 bulan. Jatuh ilak juga kayak begitu. Fal kullu yashmaluhu lafdzul ila. Semuanya tercakup oleh lafadz yu'lun, oleh lafadz ila. Fi'il mandinya aula, mudhari'nya yu'li, amarnya masdarnya ila, aula, yu'li, ilaan, aula, yu'li, ilaan. Qala Sya'bi, kullu yaminin mana'at jima'an hatta tamdiya 4 ashur fahya ila. Setiap sumpah untuk mencegah jima, sumpah untuk menolak jima, sampai berlangsung 4 bulan apalagi lebih, itu namanya ila. Sedino ya gak ila mas. Demi Allah kon gak tak jima 3 menit, ya dudu ila lek ngono. Ila iku enggak menjima sumpah selama 4 bulan. Faqad rajjaha Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mentarjih, menguatkan ar-ra'yal awal, pendapat yang pertama, yakni ra'yul jumhur. Faqala was-sawabu qaulu man qala. Yang benar adalah pendapat orang yang mengatakan kullu yaminin mana'at al-jima' aktsar minal muddah. Setiap sumpah untuk menolak jima lebih dari batasan waktu, berarti lebih 4 bulan. Allati ja'alallahu lil mu'li, yang mana Allah jadikan waktu itu bagi orang yang ila, at-tarabbus biha, waktu untuk menunggu. Nunggu pihak 4 bulan dah. Qailan fi ghadab kana, dia mengucap fi ghadabin dalam keadaan emosi, kana ono apa dalika sumpah ila, au ridon atau dalam keadaan ridho legowo. Pokoknya sumpah enggak kumpul 4 bulan lebih, bah muring-muring, bah ridho, fahuwa ila. Maka itu namanya sumpah ila. Al-Fatihah.